Hai, ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Sholala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu pecahan senilai sama dengan perbandingan senilai. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan pecahan senilai. Asik mencoba halaman 89. Lihatlah indahnya kupu-kupu terbang di atas pohon yang sedang berbunga. Setiap kupu-kupu membawa bilangan pecahan yang nilainya sama dengan bilangan pecahan di pohon. Ayo pasangkan dengan menuliskan huruf pada titik-titik di pohon. Kita perhatikan pada gambar, bilangan-bilangan pecahan yang dibawa oleh kupu-kupu cenderung angka-angkanya lebih besar dari bilangan-bilangan pecahan yang ada di pohon. Dan soal ini mengingatkan tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pengertian. 1. Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang nilainya sama. Contoh, ada 1 batang coklat dibagi 2 anak. Ada 2 batang coklat dibagi 4 anak. Ada 3 batang coklat dibagi 6 anak. Dan ada 4 batang coklat dibagi 8 anak. Apakah setiap anak mendapat bagian yang sama besar? Jawabannya, ya, benar. Setiap anak akan mendapat bagian yang sama besar. Penjelasannya, setiap anak mendapat bagian sama besar atau sama banyak, yaitu setengah batang coklat, atau ditulis dalam bentuk matematikanya 1/2 bagian. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah ilustrasi dari batang coklat. Kita perhatikan gambar pertama itu 1 batang dibagi menjadi 2 bagian. Gambar kedua, 1 batang coklat dibagi menjadi 4 bagian. Gambar ketiga, 1 batang coklat dibagi menjadi 6 bagian. Dan gambar keempat, 1 batang coklat dibagi menjadi 8 bagian. Kita perhatikan pada gambar yang diarsir, ternyata sama besar. Dan ini adalah tabel dari pecahan senilai. Kita perhatikan dari pecahan 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, dan 6/12. Ternyata besarnya sama. Artinya
1/2 bagian bisa dibuat berbagai angka. Dari gambar tersebut dapat diartikan sebagai berikut. 1/2 dapat diartikan sebagai membagi 2 dengan 4. 1/2 dapat diartikan sebagai membagi 3 dengan 6. 1/2 dapat diartikan sebagai membagi 4 dengan 8, dan seterusnya. Pecahan 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8 mewakili daerah yang sama besar. Karena itu disebut pecahan-pecahan senilai. Dari 4 pecahan tersebut, 1/2 merupakan bentuk paling sederhana. Suatu pecahan dikatakan dalam bentuk paling sederhana atau pecahan sederhana jika faktor persekutuan terbesar atau FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Jadi, kesimpulannya, pecahan 1/2 senilai dengan 2/4, senilai dengan 3/6, dan senilai dengan 4/8. Ingat, pecahan senilai sama dengan perbandingan senilai. Perhatikan contoh berikut. Tentukan pecahan senilai dari 4/8. Perhitungan pembagian. FPB dari 4 dan 8 adalah 4. Maka 4 ini kita jadikan sebagai bilangan pembagi untuk pembilang dan penyebut. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Atau penulisannya seperti ini, 4/4 sama dengan 1. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Atau penulisannya seperti ini, 8/4 sama dengan 2. Perbandingan. Dari hasil pembagian tersebut dapat kita tulis seperti ini. 4 banding 8 sama dengan 1/2. Ingat, 4 dibagi 4 hasilnya 1. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Atau cara penulisan perbandingannya seperti ini. 4/8 sama dengan 1/2. Untuk pembuktian apakah benar 4/8 itu senilai dengan 1/2, maka caranya adalah dengan perkalian silang, yaitu 4 dikali 2 dan 8 dikali 1. Ternyata sama, berarti 4/8 senilai dengan 1/2. Kita masuk pada penyelesaian soal bagian B. Asik mencoba halaman 89. Menentukan pecahan senilai dari 15/40. Cara pertama. Langkah pertama adalah menentukan FPB atau faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebut pecahan tersebut, yaitu bilangan 15 dan 40. Langkah paling mudah dan praktis untuk menentukan FPB dua bilangan atau lebih adalah dengan mencari faktorisasi prima dari bilangan-bilangan yang bersangkutan. Faktorisasi prima suatu bilangan dapat diketahui dengan menggunakan pohon faktor. Berbicara pohon faktor, penting untuk diingat, yaitu urutan bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya.
di mana bilangan-bilangan prima ini dijadikan sebagai pembagi dari bilangan-bilangan yang akan dicari FPB-nya. Cara menentukan FPB dari 15 dan 40 dengan pohon faktor sebagai berikut. Penting untuk diingat urutan bilangan prima, mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Bilangan genap bisa dibagi 2, sedangkan bilangan ganjil tidak bisa dibagi 2. Kita buat dulu pohon faktornya bilangan 15 dengan 40. Kita perhatikan yang 15 ini termasuk bilangan ganjil, berarti tidak bisa dibagi dengan bilangan prima 2. Kita naik ke bilangan prima 3. Bisakah 15 dibagi dengan bilangan prima 3? Ya, bisa. Karena bisa, kita tulis 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5, dan ternyata 5 adalah bilangan prima juga. Kita tulis. Dan dikarenakan kiri kanan sudah terdiri dari bilangan prima, stop. Lalu kita ke pohon faktor bilangan 40. Bilangan 40 ini termasuk bilangan genap, berarti bisa dibagi 2. Kita tulis. 40 dibagi 2 hasilnya 20. Kita tulis 20 bilangan genap, bisa dibagi dengan 2. Kita tulis 20 dibagi 2 hasilnya 10. 10 bilangan genap masih bisa dibagi dengan 2. Kita tulis 10 dibagi 2 hasilnya 5, dan 5 adalah bilangan prima. Stop, dikarenakan kiri kanan sudah terdiri dari bilangan prima. Langkah selanjutnya, dari gambar pohon faktor di atas, maka faktorisasi prima dari 15 dan 40 adalah sebagai berikut. 15 sama dengan 3 dikali 5, dan 40 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Dari faktorisasi prima masing-masing bilangan, untuk menentukan FPB kita cari bilangan yang sama. Ternyata yang sama angka 5. Bilangan terkecil dengan pangkat terkecil yang merupakan faktor prima dari 15 dan 40 adalah 5. Jadi FPB dari bilangan 15 dan 40 adalah 5. Langkah kedua, dengan demikian pecahan 15/40 dapat kita sederhanakan dengan cara berikut, di mana FPB 5 dijadikan pembagi dari pembilang dan penyebut. 15 dibagi 5 hasilnya 3, 40 dibagi 5 hasilnya 8. Jadi, bentuk paling sederhana dari pecahan 15/40 adalah 3/8. Dengan kata lain, pecahan senilai dari soal bagian B adalah nomor 4, yaitu 3/8. Kita buktikan apakah benar 15/40 itu senilai dengan 3/8. Caranya dengan perkalian silang. 15 dikali 8, 40 dikali 3. 15 dikali 8 hasilnya 120, dan 40 dikali 3 hasilnya 120. Ternyata senilai. Atau sebanding. Penyelesaian soal bagian D, menentukan pecahan senilai dari 24/30.
Langkah pertama menentukan FPB dari 24 dan 30. Kita buat dulu pohon faktornya untuk 24 dan 30. Kita lihat 24 termasuk bilangan genap, berarti bisa dibagi dengan bilangan prima 2. Kita tulis 24 dibagi 2 hasilnya 12. 12 bilangan genap, bisa dibagi dengan 2. Kita tulis 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 bilangan genap, bisa dibagi dengan 2. Kita tulis 6 dibagi 2 hasilnya 3, dan 3 bilangan prima. Stop. Kemudian kita ke pohon faktor 30. 30 bilangan genap, berarti bisa dibagi dengan 2. Kita tulis 30 dibagi 2 hasilnya 15. 15 termasuk bilangan ganjil, berarti tidak bisa dibagi dengan 2, maka naik ke bilangan prima 3. 15 dibagi 3 bisa. Kita tulis 15 dibagi 3 hasilnya 5, dan 5 adalah bilangan prima, maka stop. Faktorisasi prima dari 24 dan 30 adalah sebagai berikut. 24 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3, atau sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Kemudian 30, 2 dikali 3 dikali 5. Nah, untuk menentukan FPB dari 24 dan 30, kita lihat bilangan yang sama. Di 24 2-nya pangkat 3 atau 2-nya ada 3, sedangkan di 30 2-nya ada 1, maka yang diambil adalah yang paling kecil, yaitu 2 yang ada di 30. Kemudian untuk angka 3 sama, berarti diambil. Maka FPB dari bilangan 24 dan 30 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Langkah kedua, tinggal kita gunakan FPB. Angka 6 dijadikan pembagi. 24 dibagi 6 hasilnya 4. 30 dibagi 6 hasilnya 5. Jadi bentuk paling sederhana dari pecahan 24 per 30 adalah 4/5. Dengan kata lain, jawaban dari soal bagian D pecahan senilainya adalah nomor 1, yaitu 4/5. Cara kedua, pembilang dan penyebut dibagi bilangan prima secara langsung. Jadi kita tidak menentukan FPB-nya dulu. Caranya seperti ini. 24 per 30. Kita mulai dari bilangan prima 2. Karena 24 dan 30 adalah bilangan genap, berarti bisa dibagi dengan bilangan prima 2. Kita tulis 24 dibagi 2 dan 30 dibagi 2. 24 dibagi 2 hasilnya 12, 30 dibagi 2 hasilnya 15. 12 per 15, 12 bilangan genap, sedangkan 15 bukan bilangan genap atau bilangan ganjil, berarti tidak bisa dibagi 2, karena salah satu tidak bisa dibagi 2, maka naik ke 3. 12 bisa dibagi 3? Bisa. 15 bisa dibagi 3? Bisa. Maka kita tulis 12 dibagi 3, 15 dibagi 3. 12 dibagi 3 hasilnya 4, dan 15 bagi 3 hasilnya 5. 4/5 tidak bisa disederhanakan kembali. Stop. Berarti pecahan senilai dari 24 per 30 adalah 4/5. Dari sini kita bisa menentukan FPB-nya, tinggal kita kalikan faktorisasi primanya, yaitu 2 dikali 3.
2 kali 3 adalah 6. Berarti dengan cara kedua adalah kita mencari EPB setelah diketahui pecahan senilainya. Demikian beberapa penjelasan tentang pecahan senilai sama dengan perbandingan senilai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.